Tiga dimensi itu sebenarnya tinggal ngembangkan aja. Yang penting tuh proses memperoleh rumusan, ya, proses untuk memperoleh rumusan yang dibutuhkan, ya, rumus spesifiknya itu yang penting. Jadi di sini kita bahas aja gerak proyektil atau gerak peluru dan gerak lingkar, ya. Nah, di sini kita mulai dari gerak peluru. Ya, gerak peluru. Suara ibu bisa didengar dengan baik nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lihat gerak peluru ya. Kemarin temannya di di Indralaya itu ibu tugasi langsung ya, karena ibu khawatir takut nggak terkejar, ya. Jadi kalau misalkan ibu ada tugas lain ya atau ada kepentingan lain itu ibu komplain dengan tugas. Jadi tetap tetap belajar ya, tetap belajar pas jam kuliahnya tapi ibu komplain dengan tugas. Ya. Nah, di sini kita bahas tentang gerak peluru ya. Kemarin ibu sudah mengatakan bahwa rumus kinematika itu ada dua. Ya, VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya. Nah, tapi gerak peluru atau gerak proyektil ini dia memiliki dia berada di antara dua sumbu. Ya. Kalau kemarin X saja atau Y saja. Nah, di sini ada dua sumbu ya, di antara dua sumbu yaitu di antara Vx di antara X dan Y. Ya. Nah, perlu kita ingat lagi ya bahwa gerak peluru ini hanya bisa dibentuk oleh kombinasi antara GLB dan GLBB. Ya. Jadi sumbu horizontalnya itu GLB, sumbu vertikalnya itu GLBB. Nah, itu yang perlu diketahui. Ya, harus memperhitungkan Vx dan Vy-nya satu titik, ya, Vx dan Vy-nya dulu. Nah, karena yang diketahui adalah V0, ya, maka V0 itu harus kita proyeksikan dulu menjadi V0x dan V0y. Ya, di mana V0x itu adalah V0 cos theta 0. Ya. Ingat dia GLB. Nah, jadi tidak ada percepatan di sana. Sementara V0y adalah V0 sin theta 0. Ya, V0y-nya adalah V0 sin theta 0. Sehingga Vx-nya itu adalah V0 cos theta 0 dikali T. Vy sama dengan V0 sin theta 0 dikurang GT. Ya. Nah, itulah kriteria dari gerak peluru. Ya. Jadi untuk setiap kasus kinematika kita cari dulu kriterianya, keistimewaan ataupun ciri khas dari gerak itu. Ciri khasnya dulu yang kita cari. Nah, baru kemudian kita lakukan proses modifikasi persamaan, proses modifikasi rumus. Ya. Karena X itu GLB, maka Vx-nya adalah V0 cos theta 0 dikali T. A-nya adalah 0. V0Y adalah V0 sin theta 0 dikurang GT. Ya, begitu juga dengan X dan Y-nya. Ya, X sama dengan V0 cos theta 0 dikali T. Kok dikali T, nak? Benar enggak? Vx-nya. Kenapa Vx dengan X sama? Coba diperhatikan. Salah itu. Yang mana yang salah? Vx-nya itu harusnya nggak pakai T, Bu. Iya, benar.
Ya, Vx sama dengan V0 cos theta 0. Dia nggak pakai T, Vx-nya yang salah. Langsung kita ubah ya. Bisa nggak diubah sini? Wah, udah nanti aja ya. Yang penting kamu tahu itu. Nah, kemudian juga Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Ya, minus setengah GT kuadrat. Kenapa minus? Ini tandanya arah pelurunya kemana ini? Persamaan ini menyatakan arah pelurunya kemana? Ke atas. Menuju ke tinggi maksimum atau menuju ke tanah? Hah? Menuju ke tanah. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Bawah ke atas. Dari atas ke bawah, Bu. Hah? Iya, dari bawah ke atas. Cirinya apa yang menyatakan dia dari bawah ke atas? A-nya plus, nah percepatannya plus. Sedangkan kita tahu A adalah minus G. Iya enggak? Nah, ya. Oh, jadi berarti kalau dari ini kursor pergerakan kursor Ibu bisa dilihat nggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya? Oke. Ya, berarti kalau dari atas ke bawah plus G-nya. Benar nggak? Benar nggak kalau dari atas ke bawah, dari tinggi maksimum ke bawah ini G-nya plus? Benar, Bu. Jadi Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat untuk lintasan ini. Benar nggak? Itu tarik kalau kemana, Bu? Kalau ke atas, Bu ya? Ya, dari atas ini. Tadi kan katanya dari bawah ke atas. Berarti dari sini ke sini kan? Oke. Iya. Berarti kalau dari sini ke tanah itu jadinya plus setengah GT kuadrat. Minus, Bu. Kayaknya bener, Bu. Benar, Bu, itu, Bu. Bener, Bu, kayaknya, Bu. Kayaknya benar atau tidak? Enggak pakai kayaknya. Rasa-rasanya benar, enggak pakai rasa-rasanya. Ya atau tidak? Benar, Bu, tambah. Tidak, Bu. Ya. Benar. Bagaimana kamu bisa meyakinkan Ibu kalau itu benar? Karena dia sudah arahnya udah ke bawah, Bu. Jadi akselerasinya ditambah akselerasi gravitasi itu, Bu. Iya. Jadi dia dipercepat. Ya enggak? Kalau menuju tanah ini selalu dipercepat kan ya? Kalau ke atas itu selalu diperlambat. Buktinya apa? Tandanya titik maksimum kecepatannya adalah 0. Ya. Setiap kali suatu benda dia akan mencapai titik maksimum ketika V-nya adalah 0, VT-nya adalah 0. Nah, berarti dia kan mirip dengan gerak ke atas untuk ini, untuk lintasan ya. Untuk lintasan yang turun sama dengan gerak jatuh bebas. Ya. Oke. Nah, jadi hafal rumusnya ya, tapi ya. Nah, V0 itu diproyeksi ke V0X dan V0Y. V0X cari. Kita cuma punya V0 dan theta 0 datanya. Kita cuma punya V0 dan theta 0.
Ya, makanya kita harus cari korelasi antara V0 dan θ0. Oh, ternyata V0x ini adalah V0 cos θ0. V0y adalah V0 sin θ0. Setelah V0-nya kita modifikasi, baru kita masukkan ke rumus ini. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0-nya gantikan, ya. Karena dia sumbu X, itu GLB, maka A-nya 0. Jadi VT sama dengan V0. Ya, oke. Ya. Nah, begitu juga dengan VY. Ya, begitu juga dengan VY. Oke. Ya, paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah dapatkan rumus ini, sudah dapatkan persamaan ini, Nak, kita tinggal masukkan angkanya. Ada V0-nya kita masukkan. Ya. Kemudian ada θ-nya kita masukkan, ya. Jadi inilah persamaan untuk gerak peluru atau gerak proyektil. Nah, sampai sini kalau ada yang mau nanya, boleh tanyakan. Paham ya? Ngerti ya? Cara menurunkan rumusnya ya? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ya, jadi kita rangkum. Ini langkahnya, Nak ya. Ini langkahnya. Ya, kemudian ini caranya, Nak. Cara menghitungnya. Cara menurunkan rumusnya, ya. Nah, jadi sudah ada, Nak. Ya, jadi setelah Ibu lisankan, itu Ibu tampilkan cara-caranya, ya. Siapa tahu nanti ada yang bingung, ya, itu bisa membacanya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa sih kecepatan pada saat T detik, ya, ini kan kita udah tahu ini sudah masuk T-nya. Ya, sudah masuk T-nya, maka dapatlah V. Ya, nah ini adalah kecepatan sesaat. Ya, ini adalah posisi sesaat. Ya, ini kecepatan sesaat, ini adalah posisi sesaat. Ya, nah itulah gerak peluru. Nanti kamu coba ya, kamu coba mencari soal-soal yang menggunakan rumus ini. Ya, di e-booknya itu juga banyak contoh-contoh soal ya. Itu dipelajari dulu. Setelah paham dengan contoh soal, baru mulailah latihan. Kalian tuh mulailah latihan ya dengan menggunakan e-booknya itu. Kan ada penyelesaiannya sebagai petunjuk. Ya, penyelesaian itu jadikan referensi. Ya. Oke, kalau belum ada, ya kita lanjutkan dengan gerak lingkar. Nah, ya, kita cari dulu korelasi antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Nah, cari korelasinya. Theta, apa itu theta? Theta adalah pergeseran sudut. Pergeseran sudut itu terjadi ketika suatu partikel itu bergerak dari satu titik ke titik lain dalam lintasannya. Ya. Nah, pergeserannya tetap aja S pergeserannya. Ya, kemudian pergeseran translasi ini, Nak ya. Pergeseran rotasinya itu theta. Di mana theta sama dengan